Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini kita membahas tentang anggota DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, yang blak-blakan soal besaran gaji dan tunjangan anggota Dewan. Hal ini ia sampaikan setelah rekan satu partainya, Krisdayanti, yang mengungkap besaran gaji dan tunjangan anggota DPR. Masinton mengatakan bahwa gaji dan tunjangan anggota DPR sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Total gaji dan tunjangan yang dia terima sekitar 60 juta rupiah per bulan. Dan angka itu pun rutin dipotong untuk iuran fraksi. Besaran potongan itu disebutnya berbeda-beda tergantung kebijakan setiap fraksi. Setiap anggota misalnya dikenai iuran sebesar 20 juta rupiah per bulan. Nah, sebenarnya ini ada apa ya? Kok para anggota dewan jadi sibuk nih mengumbar nominal pemasukan mereka? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya Kori Olivia sudah bersama dengan Wasisto Raharjo Jati, pakar politik dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Halo Mas Wasisto, selamat pagi. Apa kabar Mas? Selamat pagi Mbak Kori dan Tagarian. Kabar baik. Semoga kita dalam keadaan sehat, ceria. Amin. Amin. Mas Wasisto, bagaimana Anda melihat hal ini, Mas? Kenapa sih para anggota dewan kok jadi sibuk mengumbar nominal pemasukan mereka? Baik, terima kasih Mbak Kori. Jadi yang bisa kita tangkap dari komunikasi yang ditampilkan anggota DPR ini kan adalah impression giving, atau bagaimana komunikasi yang mereka tampilkan itu memberikan suatu impresi atau kesan bagi publik bahwa mereka itu adalah anggota yang transparan, akuntabel, dan independen, sehingga mereka mau membeberkan gajinya, Mbak Kori dan Tagarian. Dengan kata lain, mereka berusaha membangun citranya sendiri dengan membeberkan jumlah tunjangan dan gaji dari yang mereka terima itu, Mbak. Kalau menurut Mas Wasisto sendiri, sebenarnya gaji pejabat publik termasuk anggota DPR ini sebaiknya dibuka, diketahui masyarakat atau tertutup saja, Mas? Baik, yang sering jadi kendala di kita kan adalah soal tidak transparan, soal uh, harta kekayaan para pejabat. Artinya seringkali kita temui adanya kenaikan yang cukup signifikan yang mana itu tidak kita ketahui di mana sumbernya. Nah, saya pikir adanya keterbukaan informasi tentang gaji dan tunjangan itu penting ya, Mbak Kori dan Pak, supaya kita tuh tahu pajak kita itu larinya kemana gitu. Karena seringkali ketika kita membayar pajak, tapi kita tidak ketahui kemana arahnya. Yang ini yang membuat kita perlu adanya transparansi ya, terutama bagi anggota dewan yang kita tahu gaji mereka kita bayar sebenarnya. Bagaimana sih Mas perbandingan gaji DPR di Indonesia dengan negara-negara lain? Mungkin Mas Wasisto punya referensi? Baik, sebenarnya kalau soal gaji itu kan tergantung dari uh, sistem meritokrasi yang dibangun ya Mbak Kori dan Tagarian. Artinya seberapa penting anggota DPR ini di mata publik ketika mereka mau melayani aspirasi dari masyarakatnya. Nah, ambil contoh kalau kita ambil di Inggris Raya atau Singapura, gaji anggota DPR tinggi karena mereka disumpah dan dibayar ketika mereka harus berhadapan langsung dengan publik ketika mau menyampaikan aspirasi kan. Nah, di kita sendiri standar meritokrasi itu belum terpenuhi seperti itu, Pak Kori dan Tagarian. Malah yang justru ada dan aspirasi yang mana harusnya itu sudah include dalam gaji dan tunjangan itu. Dan saya pikir di sini meritokrasi itu belum terjadi di Indonesia, Mbak Kori, di mana gaji tinggi harusnya juga ada seberapa dekat mereka dengan publik. Nah, di Indonesia itu sayangnya gaji tinggi, tapi belum tentu mereka dekat dengan masyarakat, dan inilah yang jadi masalah kita sekarang, Mbak Kori.
Ya, Mas Wasisto, berdasarkan keterangan Mas Sinton, kok bisa Hmm? ya angkanya berbeda dengan keterangan KD? Menurut Anda siapa yang benar ini? Eh, di, di sini kita nggak bisa bicara benar dan salah ya Mbak Kori. Kalau soal gaji dan tunjangan itu memang sudah ada PP dan itu sudah jelas nominalnya. Hanya saja kan seringkali yang kita lihat pengalaman politik, kemudian jam terbang dan juga networking kan juga mempengaruhi kan Mbak Kori tentang harian. Dan kita tahu kalau Pak Masinton kan lebih lama berkecimpung di anggota dewan sebagai maksudnya daripada Pak D kan yang baru saja terpilih. Dan saya pikir di sini kalau besaran nominal di luar gaji dan tunjangan mungkin berbeda dengan antara anggota yang sudah lama eksis dengan anggota yang baru masuk ke ranah parlemen. Tapi angkanya KD malah lebih besar loh, Mas. Mungkin itu tergantung dari komisi dan juga eh, jumlah konstituen yang ada Mbak Kori Tita Harian. Dan kita tahu per komisi kan juga beda kan tanggung jawab dan juga nominal yang mereka harus keluarkan dan mereka dapatkan. Dan inilah yang menurut saya menjadi indikator penting kenapa gaji yang DPR itu tidak bisa dipukul rata karena satu dia masuk komisi berapa dan apakah dia itu di DPR menjadi semacam pejabat struktural kan entah itu ketua banggar, ketua balik atau mungkin ketua atau wakil DPR, ketua DPR yang itu juga menentukan besaran gaji di tiap anggota itu Mbak Polri. Ya, Mas Wasisto KD kan memang masih minim ya, bisa dibilang minim pengalamannya di dunia politik karena dia baru kan. Kalau Anda sendiri gimana sih melihat sosok KD terutama setelah terjun ke politik? Ya, saya pikir kan kalau yang namanya uh, setiap warga negara itu memang punya hak politik untuk masuk menjadi anggota DPR, karena itu kan hak politik aktif kan. Hanya saja kan transformasi dari seorang public figure ya yang dulunya itu adalah selebritis misalnya ke anggota DPR itu kan lebih condong karena satu faktor aji mumpung ya, di mana keterkenalan ketika masih aktif menjadi selebritis menjadi faktor penting menarik massa kan. Yang itu kalau di politik lazim disebut vote getter kan. Nah, hanya saja di sini kan yang kita simak kita belum lihat seberapa capaian penting dari KD ketika masuk anggota DPR ini kan masih baru dan belum masih banyak penyesuaian kan. Kalau kita bandingkan dengan kolega artis lain yang pernah yang satu partai misalnya kayak Rike Diah Pitaloka kan sudah kelihatan maksud saya manuver politiknya. Dan saya pikir di sini apa ya istilahnya transformasi dari seorang selebritis menuju anggota DPR itu juga butuh waktu lama Mbak Puri karena ingatan publik itu seringkali ketika kita melabelisasi seorang anggota DPR yang punya seleb itu masih dianggap seleb gitu. Meskipun mereka sudah anggota DPR. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana mereka bisa menunjukkan kinerjanya sebagai anggota DPR yang ini yang masih perlu dilihatkan oleh KD ini Mbak Puri. Ya, setelah membuat kehebohan, KD dipanggil oleh ketua dan sekretaris PDIP di DPR ya. Ya. Namun mereka menyebut tidak menegur KD, hanya mengajaknya berdiskusi. Kalau menurut Anda, Mas, dengan kehebohan yang dibuat KD, apakah diskusi itu sudah cukup atau seharusnya fraksi menegur bahkan memberi sanksi administrasi? Ya, saya pikir kan kalau kita lihat teguran ini bisa jadi kan karena adanya sensasi yang ditimbulkan di ruang publik. Manakala soal gaji ini kan kalau di masa sekarang soal sensitif Mbak Kori dan Tagaria. Maksud saya kadangkala kita membicarakan gaji yang besar itu malah menimbulkan kecemburuan politik atau kecemburuan sosial. Nah, saya pikir kalau soal teguran itu ada baiknya ya Mbak Kori ya, karena kalau kita kalau saya atau kita atau saya lah menjadi seorang artis masih mengungkit soal gaji dan tunjangan kan berarti kita masih berupaya terbawa komunikasi kita sebagai seorang artis kan yang mencari sensasi viral kemudian kita mendapatkan atensi kan. Nah saya pikir untuk soal sanksi bisa sanksi lisan atau mungkin himbauan ya Mbak Kori ya
Karena membicarakan gaji atau kekayaan atau tunjangan di masa sekarang di mana kita sebagian besar dari kita masih dalam masa kekhususan itu juga dipandang kurang elok dan kurang etis Mbak Polri. Ya, tapi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi ini justru mengapresiasi KD karena berani buka-bukaan soal gaji anggota DPR. Menurut mereka selama ini belum ada yang seperti KD, terang-terangan menyebutkan nominal gajinya. Ya, saya pikir sebelumnya sebenarnya pernah ada Mbak Polri, tapi mungkin tidak se-rigid dan se-detail KD ya. Dan mungkin pandangan dari Formapi ada benarnya juga. Ketika publik ingin tahu berapa sih gaji anggota DPR sebenarnya, hanya saja kan kita harus lihat konteks juga gitu. Akan lebih baik kalau mungkin hanya dikatakan hanya sekian persen atau apa yang itu lebih etis lah. Karena meskipun secara politis itu hal yang bagus ya, hal yang transparan, tapi secara sosial itu kok masih dipandang terlalu tinggi, elitis gitu loh bahasanya Mbak Tor. Dan ini yang menurut saya tergantung dari kita memahaminya sebenarnya. Baik, sebagai closing statement, apa mungkin ada saran yang mau disampaikan, Mas Wasisto? Ya, saya pikir ketika seorang anggota DPR yang sudah mau transparan atau buka-bukaan soal gaji dan tunjangan, ada baiknya ada semacam langkah follow up-nya. Misalnya memberi bantuan sosial bagi mereka yang masih terdampak atau mungkin menginisiasi kegiatan filantropis yang itu tentu akan lebih diapresiasi Mbak Kori. Artinya bersuara besar tentang gaji, tapi juga bertindak besar pula dengan hal-hal kemanusiaan, dan itu saya pikir pandangan publik akan imbang gitu loh antara tindakan membuka gaji itu. Karena kalau kita hanya membuka gaji tapi tidak membantu sesama, itu saya pikir pandangan publik juga masih pro kontra. Tapi kalau kita berusaha membagi yang kita punya dengan orang lain, saya pikir itu akan lebih positif ya buat tindakan. Baik, Mas Wasisto, terima kasih Mas untuk waktunya. Sehat selalu, sukses selalu Mas Wasisto. Sehat selalu dan sukses Mbak. Ya, Tagarian, sedemikian perbincangan saya bersama Wasisto Raharjo Jati, pakar politik dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Oliver.